Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa membuat video pembelajaran atau media ajar untuk menunjang belajar kalian. Sebelum Bapak mempresentasikan video pembelajaran ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, Bapak akan memberikan materi tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Materi pada bab 7 kelas 6 semester 2 ini. Untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, membuat paparan tentang iman kepada qada dan qadar. Yang kelima, menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap qada dan qadar. Untuk memudahkan memahami materi, sebelumnya Bapak sampaikan peta konsep pada bab 7 indahnya ketetapan Allah ini. Ketetapan Allah biasa kita sebut dengan takdir. Nah, secara garis besar takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram itu apa? Nanti kita bahas. Takdir mu'alaq itu nampak dari apa? Dari ikhtiar dan juga tawakal. Kemudian dari ikhtiar atau tawakal itu akan ada hasilnya. Dan hasil itu juga akan bisa kita lihat apakah usaha kita tadi itu berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka kita wajib bersyukur. Akan tetapi jika gagal, maka kita juga harus bersabar, ya. Kemudian materi pokok pada bab 7 ini yaitu yang pertama, 1. Makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, jenis-jenis takdir dan contohnya. Yang ketiga, sikap terhadap takdir Allah. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas tentang qada dan qadar atau takdir Allah, mari kita renungkan sejenak. Tahukah kalian bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua keadaan dan nasib kita juga telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kalian makna dari qada dan qadar atau yang sering disebut dengan takdir? Kemudian, tahukah kalian jenis-jenis takdir? Lalu, apa saja dalil yang menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut? Nah, untuk mengetahui semua itu, mari ikuti materi pelajaran berikut ini. Insya Allah kalian akan memahaminya. Materi pokok yang pertama yaitu makna beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak bisa melihat gambar seorang bapak dan anaknya yang sedang duduk di pos ronda. Mereka sedang ngobrol. Si anak bertanya, "Pak, kenapa ya kita ini ada yang kaya dan ada yang miskin?" Kemudian sang ayah menjawab, "Iya nak, semua itu adalah ketetapan Allah. Itulah yang dinamakan takdir. Jika kita mengatakan ketetapan Allah, maka sebut saja itu adalah takdir Allah untuk mudahnya, ya." Kemudian yang pertama, pengertian qada. Tadi Pak Guru sudah menyebutkan di depan apa itu qada dan juga qadar. Yang pertama, pengertian qada. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali.
Zaman azali itu apa? Yaitu zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadha disebut juga dengan sunnatullah atau ketetapan Allah. Berikutnya pengertian qadar. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qadha atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Kemudian anak-anakku, tahukah kalian bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini, keluarga kita, dan alam semesta berupa kenikmatan ataupun musibah, semuanya tidak terlepas dari pengetahuan dan kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22 berikut. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu adalah pengertian dari qadha dan juga nanti akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk yang namanya takdir.